Padang. Saya agak bingung nih. Pelit-pelitnya, segila-gilanya nyari uang seorang Cina, dia pasti mikirin surga dan neraka. Nah, ada dua hal yang gue lihat di situ. Ini mohon maaf ya, biar mungkin ini saya yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Dan pada malam hari ini saya sedang bersama dengan Koh Wendy Lopu, ya, betul ya? Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Jadi enggak juga alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Oh, waduh. Nah, Koh Wendy ini kan sosok mualaf yang sudah istilahnya sudah berseliweran di mana-mana gitu ya. Enggak lah. Cuman belum pernah main ke channel Donitan baru kali ini. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai. Mau serius boleh, mau ketawa TV juga boleh, gitu. Santai aja. Kita sebagai sesama mantan kafir, Iya. ya kan? Mantan kafir, bener. Mensyukuri nikmat iman Islam. Nah, gimana kabarnya sekarang, Wen? Kabarnya alhamdulillah lagi sering bolak-balik rumah sakit lah. Oh, ini emang sekarang kerja di rumah sakit? Bukan kerja. Oh, kerja. Ngilangin penyakit. Oh, ngilangin penyakit. Insyaallah. Oke, ya ini ujian ya. Iya, sambil ngurusin mualaf. Emang siapa yang gemuk? Mualaf siapa yang gemuk? Mualaf siapa yang gemuk? Kok dikurusin? Mengurusin mualaf. Banyak ya sekarang ya mualaf yang dibina ya? 4.000-an sampai 5.000. Widih, seluruh Indonesia tuh? Iya, se-Indonesia. Masya Allah. Bukan di Jakarta doang tapi ya. Hampir seluruh kota besar ya? Iya. Di mana aja? Medan ada. Medan ada. Pekanbaru ada. Pekanbaru ada orang. Ada orang. Padang. Terus Jambi. Jambi nggak ada. Loh, kok Jambi? Belum. Insya Allah nanti. Bikin loh. Terus Palembang. Palembang ada orang. Ada orang. Bengkulu. Bengkulu ada orang. Lubuk Linggau? Lubuk Linggau belum. Belum. Lampung ada. Lampung ada orang. Lampung ada ya, banyak ya kalau saya waktu itu ya. Jakarta udah pasti ada MCIP Jakarta. Mana lagi? Bandung, Semarang, Jogja, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, di Pontianak sama Singkawang kita ada. Pontianak, Singkawang. Sulawesi? Sulawesi kita serahkan ke Mualaf Center Sulteng. Jeffrey. Oh, ada Mualaf Center Sulteng. Iya, itu beda sendiri dia. Beda yayasan. Oke. Terus kalau di Jawa Tengah, Magelang, Magelang, Blora, terus apa lagi ya? Semarang, Jogja, Wonosobo, Banjarnegara. Wonosobo, Banjarnegara. Oh, banyak. Oh iya, Banjarnegara kemarin ketemu gua. Iya. Orang-orang ngapak gitu ya. Gua ketemu. Alhamdulillah. Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur, Surabaya ada ini. Ustadz Angga kan? Ustadz MCP juga. Bukan, dia Mualaf Center Surabaya. Oh, Mualaf Center Surabaya. Oh, sama itu PT? PT enggak? PT enggak. Belum. Belum ya. Oke. NTT ada? NTT ada. Di mana? NTB ada. Di Kupang NTT ada. katanya. NTT di apa ya? Oe. Soe apa Oe? Soe. Oe. Soe gua tahu Soe. Pernah gua ke Soe. Nggak sampai ke itu apa Batu Kopa gitu nggak ada? Ada. Batu Kopa ada? Ya, cuma pas Ramadan aja karena kan orangnya lagi belajar di Bogor. Oke. Oh, ininya pengurusnya. Okay. Yang sekarang stay di NTT itu Akwat. Oh, Perempuan. Ada berapa mualaf sana? Mualaf di sana. Jadi gini, mualaf di sana itu selalu kita bawa ke Jabodetabek untuk bawa sini. Ya, jadi dibina di sini. Ya, masih SMA, SMP yang mualaf. Kita bawa lagi ke Jakarta. Berapa lama? Yang SMP kan masuk ke SMA nih. Oh, sekolah berarti. Ya, kita bawa sekolah dulu. Terus? Tentunya pondok pesantren. Nanti S1 yang mau lanjut S1 kita tetap kasih sampai S1, S1, S2 sama MCP. Kerjasama dengan pondok. Salah satunya STIQ. Oke. Ya. Oke. Terus setelah lulus pulangin. Setelah lulus kalau mereka mau lanjut S2 kita persilakan. Ya, kita urusin lagi sampai lulus. Nanti baru kembali ke tempat asal ya. Buat berdakwah. Karena di sana ada salah satu ustadz kami, Ustadz Judi namanya. Itu tiap Ramadan itu untuk taraweh itu bisa 7 sampai 8 masjid sendirian. Iya, semalam. Iya. Di sana tuh ya? Iya. Papua juga ada? Papua belum. Aduh, Papua kan banyak mualaf. Kan ada Fatlan Gamarata. Fatlan. Ya kan Fatlan mungkin satu tempat area kan. Iya. Kon Papua memang lagi rencana Manokwari ya?
Manokwari. Ya, lagi rencana masih kita tes lah. Cepetan aja lah. Banyak sono malap. Harus dites dulu. Kita juga Gerah Mualaf juga ada di Papua. Oh. Yang ngurus Bu Paulus Ariance. 600 mualaf ini. Masya Allah. Banyak. Berarti sekampung-sekampung ya? Iya. Benar, makanya tinggal cari area yang masih belum ada lah. Banyak kan. Ambon ada. Maluku. Ya, Maluku Ambon, di Masohi. Masohi. Ya. Nggak sampai ke Halmahera. Halmahera Hajar. Kita Ada tetap, juga. Ya. Ada orang juga. Waduh. Lagi tes juga di Ternate. Ternate. Iya, lagi Jadi kita total sekarang yang dibina ada 4.000. 4.000-an, 4.700 apa 4.300 Hampir gitu. 5.000 berarti. Iya, hampir 5.000. Programnya apa aja? Programnya ya selesai syahadat, kita nyari amal jariah kan. Ngajarin wudhu, ngajarin sholat, selesai ngajarin sholat, mulai ngajarin dia iqra atau cara cepat buat belajar Al-Quran. Biasanya satu mualaf dari dia syahadat sampai dia bisa iqra di MCP programnya berapa lama? Gimana? Sampai iqra? Dari syahadat sampai dia bisa iqra. Dulu masih pakai sistem ini. Tergantung orangnya ya. Kadang-kadang yang udah tua-tua kayak 30 ke atas agak susah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, sekarang ada program cepat itu kita butuhnya 90 menit. Udah bisa baca Al-Quran. Wih. Demaji. Oh. Iya. Boleh itu diterapkan di ya. Gerah Mualaf. Boleh dong, Tan, minta. 90 menit, bisa. Pakai apa modelnya? Pakai video gitu. Pakai buku. Jadi buku nanti ada misalnya huruf ini. Biasanya keseharian kita apa gitu. Barang apa, nah nanti diaplikasiin ke situ. Oh gitu. Boleh dong, Tar. Boleh. Bagi-bagi ya. 4.700, waduh, hampir goceng ya berarti. Iya, hampir goceng. Itu dulu juga ini, binaan lu bukan? Bukan, dia sama Kohani. Syahadatnya sama Kohani. Iya. Berantem dulu tuh sama keluarga. Sampai sekarang masih dilepehin gak tuh? Ya, dibahas lagi, Mel. Masih dilepehin. Dibahas ya. Kali lo podcast. Kalau podcast sama mualaf di sini kalau ada Melisa, kenapa Melisa mulu ya? Santai. Karena sampai sekarang masih dilepehin gitu ya. Iya, lu sama keluarga gimana? Saya waktu masuk Islam, pas syahadat pertama, sebenarnya ada yang senang, ada yang enggak. Keluarga besar kayak paman, bibi itu pada nggak senang. Oke, yang senang siapa? Ibu saya. Lo kok? Nah, karena ketika kafir sering berpindah-pindah agama nggak jelas tadi itu, hidup saya nggak teratur. Terus? Ya boleh dibilang brengsek lah ya, sampah masyarakat lah. Waduh, jangan dong. Terus? Nah, suka dugem segala macam, jual narkoba. Waduh. Nah, akhirnya setelah saya memberitahu bahwa saya sudah syahadat, saya mendeklar, "Mas, saya udah syahadat ya." Sama papa saya. Papa saya juga udah syahadat. Papa saya tidak mengiyakan juga tidak melarang. Nyokap kalimat pertama yang keluar, alhamdulillah. Aku bisa. Alhamdulillah setan di rumah udah pergi. Lo nyokap lo waktu itu agamanya apa? Agama Katolik. Oh, Katolik. Bokap juga Katolik. Bokap Konghucu. Oh, bokap Konghucu. Nyokap Katolik. Berarti kalau bokap setahun sekali buka meja dong? Iya. Hah? Dia kan gimana ya? Semi-semi broken home lah, setahun pulang sekali. Oh gitu. Istrinya ada 2 soalnya. Oh, oke. Oh, Konghucu boleh ya? Boleh. Mau berapapun juga oke. Oh, unlimited malah. Iya, unlimited. Aduh. Ya kan terbukti kan, papa aku kan nikahnya 2. Iya. Nggak ada yang ngelarang ya? Iya, nggak ada yang ngelarang. Berarti dulu lu sering dong ikut itu bersihin patungan Konghucu. Jadi sampai suatu waktu aku dari pindah Katolik Kristen, akhirnya diajak Konghucu. Pernah diajak Konghucu? Pernah. Umur sembayang. Berapa? Umur berapa? Ya paling umur 15-16 gitu. Oh, 15. Terus? Jadi waktu mau Sinca, sebelum Sinca itu ada inilah sembayang. Bawa ayam, bawa kue segala macam kan. Dia kan tahu saya lagi cari agama. Udah Wen, ikut saya aja. Agama yang paling bener tuh Konghucu. Oke. Terus? Ini mohon maaf ya warga Konghucu. Iya. Jadi begini. Terus? Saya pikir kenapa enggak saya mencoba. Atau salah satu secara tidak langsung agama yang boleh dianut sama orang Tionghoa itu Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik. Iya. Selain Islam. Itu kenapa tuh? Boleh nggak? Kalau saya pribadi, mungkin doktrin tidak sengaja ataupun disengaja dari keluarga ataupun memang lingkungan. Jadi dulu lihat orang Muslim
selalu panggilnya Hoana. Ya. Otak terbalik. Tiko. Iya. Fankoy. Iya. Jadi ada rasa benci di situ. Tetangga aku yang Muslim, namanya Pak Haji Sofian. Dia kalau lagi masak berlebihan, terutama Idul Adha, pasti datang ke rumah ngasih makanan. Ya. Dia lagi jalan ke rumah, saya udah berpikir dulu nih, ini pasti mau minjem duit nih. Hah? Gitu. Ini pasti ada maunya nih sama saya. Terus? Padahal enggak, niat dia ngasih makanan. Dia udah ngasih makanan pun, saya masih berpikir, ini jangan-jangan diracun nih. Terus sampai segitunya loh. Iya, dulu. Ya, mungkin doktrin nggak bagus lah ya. Saya nggak mau munafik, saya harus mengakui ini. Gitu. Ya. Enggak, memang bener ada. Memang ada kan? Di keluarga gue juga ada omongan-omongan begitu ada. Nah, ketika saya ikut papa saya sembahyang, saya agak bingung nih. Sepelit-pelitnya, segila-gilanya nyari uang seorang Cina, dia pasti mikirin surga dan neraka. Nah, ada dua hal yang gue lihat di situ. Ini mohon maaf ya, biar mungkin ini saya yang salah. Jadi saya berpendapat di situ, siapa yang megang kunci surga? Siapa yang megang kunci neraka? Di Konghucu itu kan kelenteng pasti ada satu dewa yang kecil tersendiri di pojok. Itu namanya Datuk kalau nggak salah. Juru kunci. Iya, saya pikir nih juru kunci neraka nih. Karena kan di fotonya itu kuku panjang, kotor, bulu banyak, gigi taring gitu. Nah, ini neraka nih. Nah, yang megang surga siapa? Saya nanya ke papa saya. Pak, yang megang kunci surga siapa? Ini semuanya nih. Lah, kalau banyak ngeri nih. Surga yang mana kan? Mungkin karena banyak, mungkin jadi banyak kali surganya. Itu makin bingung. Surga itu kan harus satu. Nah, yang kedua, ini mohon maaf sekali lagi, ini pendapat saya waktu itu. Di Konghucu ada tradisi sebelum sembayang, sebelum kue segala macam dibuka, kita bakar uang. Saya tanya papa saya, Pak, ini bakar uang buat apa? Buat minta rezeki, minta kesehatan, minta kekayaan, minta semuanya lah. Lah, kok minta sesuatu harus ngasih sesuatu? Ini gravitasi dong. Bolak-balik. Gravitasi. Take and give dong. Iya, take and give. Lah, kalau Tuhan kita butuh dikasih uang, dia aja butuh uang. Gimana mau ngasih kita uang? Uang yang dibakar itu bukan uang yang buat ini, yang buat cengbeng. Cengbeng. Iya, kan ada, tapi dia khusus tuh yang warna merah, terus dengannya ada cap merah hologram gitu lah. Nah, itu dibakar. Gue nanya ke papa saya, kalau begitu kita ini dong ngajarin nepotisme dong. Nepotisme. Papa saya diam di situ. Nah, itu salah satu hal yang membuat aku nggak cocok nih Konghucu. Berarti dulu di rumah lo ini miara patung Kuan Kong. Kebetulan yang sering di rumah kan mama. Jadi mama ada patung Bunda Maria di situ, ada Yesus di situ. Nggak ada Kuan Kongnya berarti? Sekarang ada. Koko yang paling gede saya kan udah pulang ke kampung. Ya, di Singkawang. Dia bikin kelenteng satu di belakang rumah. Jadi suatu hari saya pulang 2 hari lah kalau nggak salah. Saya pulang ke Kalimantan. Di depan ada Yesus, di belakang ada apa tuh patung dewa. Saya sholat di tengah. Ngadep kemana itu kiblatnya? Kiblatnya untuk gak ke kelenteng. Untuk ke kelenteng, untuk gak ke patung. Iya. Bisa begitu ya? Iya. Balik lagi tadi ke soal stigma yang negatif ya dari keluarga-keluarga yang keturunan Tionghoa terhadap yang disebut dengan pribumi dan sekaligus Muslim. Ini kalau menurut gua nih, Belanda dulu ketika menjajah Indonesia itu kan menggunakan sistem divide et impera. Jadi kelompok-kelompok itu memang sengaja sama Belanda tuh dipisah-pisah, dikelompok-kelompokkan. Supaya apa? Supaya mudah diadu domba. Nanti Belanda ngomong sama orang Cina, si pribumi begini. Nanti Belanda ngomong sama pribumi, si Cina begini gitu. Itu memang strategi yang dipakai Belanda untuk menimbulkan ketidakakuran di dalam kelompok yang ada di dalam bangsa Indonesia. Terus ketika Belandanya sudah kabur, udah cabut, lah kan yang kelompok-kelompok ini, terutama yang Cina nih, kan kayak apa ya? Kayak anak kehilangan induk gitu, kehilangan semang gitu. Iya. Induk semang. Nah, si yang kelompok Cina biasanya kalau nggak Konghucu, Buddha, Katolik, Protestan, tapi nggak ke Islam. Kenapa? Karena sudah kadung ada semacam kayak fitnahan yang stigma jelek yang dihembuskan sama Belanda gitu.
Saya juga nggak tahu ya, mungkin dari kecil. Saya kan tidak ada di zaman Belanda. Saya zamannya udah merdeka, udah inilah, udah ngerasain enaknya ya. Cuma ya saya taunya ini keluarga. Keluarga atau lingkungan sekitar yang membuat saya seperti itu. Tapi mungkin nggak semua daerah sama. Maksudnya gini, hasil hasutan atau DVD tempelan Belanda itu nggak semua sama di semua daerah gitu. Menurut saya, saya kan pernah ke Surabaya, pernah ke Pekanbaru. Stigmanya sama. Stigmanya memang sama, tapi tingkat kerukunan umat yang beda-beda suku dan ras itu mungkin nggak semuanya sama. Gua di Jawa Tengah, di Cilacap. Waktu gua dari kecil sampai gede gua di sono, gua nggak ngerasain orang-orang Cina dan pribumi itu saling benci, nggak begitu kelihatan gitu. Tapi tetap aja Di hati. Iya, tapi tetap aja di kelompok yang dari Cina selalu ada kayak semacam omongan-omongan yang kurang enak didengar lah. Iya. Ya. Nanti ada bilang gini, oh Islam agamanya yang ngemis-ngemis di lampu merah gitu. Nanti Islam agamanya orang yang di penjara. Ya memang kalau namanya Indonesia, negara yang penduduk muslimnya paling banyak, apalagi terbesar di dunia, ya pasti pengemisnya paling banyak juga muslim. Harus main ke Singkawang. Nah, juga orang yang banyak di penjara ya pasti kebanyakan orang muslim. Di Singkawang berbeda. Kebalik. Di Singkawang lapas itu hampir 70% itu Tionghoa. Cina. Apa pada main judi? Judi, narkoba. Oh gitu ya. Iya, bunuh orang. Tapi maksud gue gini, orang-orang yang punya pikiran negatif itu kan mereka nggak pernah mikir gembong-gembong narkoba yang di Meksiko tuh agamanya apa, ya kan? Terus, yang mulai perang dunia siapa? Yang mulai perang dunia pertama kedua siapa? Muslim kali. Terus yang nyopet-nyopet di Brasil Siapa? Yang ngemis-ngemis di lampu merah di Manila siapa? Kan mungkin nggak sampai ke situ lah ya pikirannya. Nah ini agak unik nih. Jadi teman saya ada yang tinggal di Amerika, kafir dia agama seharusnya Katolik. Jadi kami lagi video call berdua, dia tunjukin, nih men, ini umat Muslim di Amerika digunakan untuk mengemis, agamanya dipakai buat mengemis. Tapi sebenarnya ini orang bukan orang Muslim. Oh, difitnah? Iya, memfitnah. Jadi dia menggunakan seragam, pakaian atribut orang Muslim. Jadi saya iseng, lu coba samperin tanya Al-Fatihah. Terus? Nggak bisa. Nggak bisa baca? Nggak bisa. Ada begitu? Banyak di Amerika. Malah gitu. Memfitnah Islam bahwa ini meminta-minta. Karena umat Muslim itu lebih suka memberi. Ya. Oh ada yang begitu ya? Banyak. Mungkin di YouTube ada gitu. Iya, dia tahu karena di YouTube itu katanya rame. Banyak sekali yang menggunakan Muslim ini untuk difitnah seperti itu. Orang-orang di Amerika sih emang ya, kalau kita banyak lihat di YouTube tuh banyak mereka bikin kayak sosial eksperimen ya. Ya. Betul ya. Nanti ada orang-orang di jalan disuruh baca kitab, terus seolah-olah dikasih cover Quran. Jadi seolah-olah mereka pikir itu ada di dalam Quran. Ketika covernya dibuka ternyata Bible gitu. Ada yang gitu kan? Iya. Nanti ada lagi yang perempuan jalan di tempat yang rame, nggak pakai hijab gimana, yang pakai hijab gimana gitu ya. Gitu ya ternyata ya. Ada yang memfitnah sampai pakai atribut Islam, mengemis di jalan. Karena mungkin Muslim lebih baik hati untuk memberikan sedekah. Siapa tahu. Ya, karena di Amerika itu yang terjadi. Gitu ya. Oke, terus balik lagi ke tadi yang mualaf-mualaf yang dibina. Dari 4.700 itu tingkat iman mereka gimana? Relatif ya, kadang tergantung wilayah, tergantung juga mualafnya sendiri. Ada yang masuk Islam buat menikah. Oh, nggak salah. Iya. Masuk Islam karena malah nggak salah. Buat kami, mungkin sekarang dia bukan mualaf, buat kami mualaf terbaik. Ya. Mungkin anaknya, siapa tahu dari anak mualaf ini jadi kiai, jadi ustadz, kita nggak ada yang tahu. Nah, jadi kita tetap bina. Nah, ada juga yang memang boleh dibilang hidup berkecukupan. Setelah masuk Islam, dia fokus tiap minggu atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali dia datang ke masjid-masjid kami. Kerjasama lah, bukan masjid kami, masjid yang kerjasama dengan Mualaf Center Indonesia Peduli. Mereka ngaji di situ. Terus? Nanya di situ segala macam. Oke.
Jadi benar-benar belajar. Ada yang seperti itu. Di Jakarta lebih banyak sih. Oh, jadi MCIP itu di setiap kotanya tuh selalu bekerja sama dengan masjid-masjid ya? Iya, pasti. Oke, ya. Kita butuh kaum ansor kan. Bagus, itu bagus. Jadi istilahnya apa ya? Kayak perpanjangan tangan gitu lah ya. Iya. Oh, terus ngaji juga di situ. Iya. Kayak di Jakarta kan Al-Bukhari. Ya. Ya, Tanah Abang. Kemarin gua ke sono, lu nggak ke sono. Gue sakit. Oh iya sakit. Habis jatuh. Malah gue yang nggak nengokin ya. Alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah. Jadi dengan masjid-masjid itu kerjasama dengan MCIP. Nah, di Jakarta hampir seminggu tuh 3 kali orang syahadat. Yang di Masjid Al-Bukhari itu? Iya, Masya tiga orang. Kadang-kadang Babe yang jemput bola ke rumah mualafnya untuk disyahadatkan. Tergantung case lah. Kadang-kadang gimana ya? Kita udah sering syahadatin orang, bisa ngelihat ini orang bener apa enggak. Ya. Butuh kita samperin atau enggak. Iya. Beneran syahadat apa enggak? Iya. Sampai ada Karena yang udah terbiasa gitu ya. Iya. Kalau orang yang pura-pura mau masuk Islam itu masih ada, masih nemuin? Banyak. Masih. Terakhir sama ini kan Amru. Oh, itu Jogja. yang di Jogja. Dia datang ke Jakarta. Oh ya. Sialnya dia ke Jakarta. Terus? Karena di Jakarta itu hampir semua masjid ketika ada yang mau bersyahadat pasti telepon saya. Kalau nggak telepon ke Babe Fatan. Pasti Diarahin kirimin foto. Ngelihat dari fotonya itu kayak gimana ya? Ini kayaknya enggak deh gitu. Yang jualan gue sakit ini, sakit itu. Gue butuh sedekah, itu jangan dulu. Jadi si sertifikat kami tidak bisa untuk dipakai untuk meminta-minta. Terus kalau mualaf yang memang benar-benar dia masuk Islam, ya. Terus yang istilahnya yang mungkin dipersekusi sama keluarga gitu masih banyak? Banyak. Masih banyak. Terutama di Medan. Oh, Medan. Jadi Medan lempar ke Jakarta, Jakarta kita ya dari rescue-nya di Medan, kita bawa ke Jakarta, di Jakarta kita lihat kebutuhannya apa. Oh, oke. Ya kalau ngomong Medan berarti gue inget kemarin dong yang ada cewek DM gua ngasih tahu bahwa dia punya cowok mualaf terus disekap sama orang tuanya. Iya, rata-rata seperti itu. Nah, kalau dibilang apakah tidak ada stigma jelek? Nah, ini bentuk stigma jelek, disekap. Sampai nggak boleh keluar rumah, handphone dihancurin. Sampai ada yang mau menikah, sampai detik ini masih dilayangkan surat apa tuh? Kepolisian bahwa dia sudah dilaporkan. Oh. Ya, jadi ada satu di Tangerang. Suami istri, yang mualaf istrinya. Sebelum menikah dia sudah memang ingin bersyahadat. Sebelum nikah. Iya. Jadi dia nikahnya bukan cari Islam. Sebelum masuk Islam, astagfirullahaladzim. Sebelum menikah, dia sudah ingin masuk Islam. Terus? Astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya mualafah ini tahu keluarganya seperti apa. Terus? Jadi dia diam-diam ngasih tahu kami ini harus diam-diam segala macam. Tapi mungkin karena orang berada di Tangerang, orang tuanya akhirnya keendus, ada yang memberitahu bahwa anaknya sudah masuk Islam. Dan akan menikah. Terus? Nah, akhirnya kita nikahkanlah mereka. Oh, MCIP yang nikahin? Ya. Terus? Case tertentu ya baru kita berani nikahin. Nah, setelah menikah, lakinya ini dilaporin terus. Penculikan anak. Oh. Iya. Terus? Menculikan anak. Yang laporin keluarganya sendiri? Keluarganya. Papanya sendiri. Oh, alah. Terus? Nah, terus dituduh ini segala macam, tempat kerja laki-lakinya itu didatengin, dibikin rame lah, supaya bosnya ini mecat dia gitu. Nah, alhamdulillah bosnya ngerti. Nah, nggak dipecat-pecat, terus dikirimin surat. Nah, ini pentingnya punya orang yang ngerti hukum ya. Ya. Di MCIP ada dong? Ada, alhamdulillah. Baru 12 orang kalau nggak salah. Di Bali sih udah tenang sih kalau di Bali. Bali banyak ya. Di Bali tuh siapa, Pak Harsoyo ya? Pak Hartono. Iya. Oke. Haskoro. Gue pernah ketemu sama Pak Haskoro sekali. Oke, jadi ya memang namanya yayasan yang bergerak di bidang mualaf pasti butuh divisi hukum. Pasti butuh. Kalau nggak ada agak ngeri-ngeri sedap sih. Berarti dia belum pernah ketemu case. Iya. Betul. Nah, iya. Geraha mualaf ada ini kan? Ada. Divisi hukum minimal pembinaan ada lah ya. Pembinaan ada, divisi hukum ada. Yang bidang kemanusiaan juga ada. Ya kayak gitu-gitu kan kita harus ikut partisipasi ya. Iya. Kalau pembinaan udah pasti harus ada. Tapi dari pembinaan itu kan kadang-kadang kan kita menghadapi kasus-kasus yang kayak tadi, yang keluarganya sendiri malah yang ngelaporin.
Padahal anaknya yang sukarela dan cinta terhadap suaminya. Kita udah jelaskan di kantor polisi, tapi tetap aja dia mungkin pakai pengacara ya. Ya pengacara lah yang enak, dapat gaji buta kan. Kanan kiri ya. Oh, iya. Orang Ya, tuanya perlu sih, komisi hukum perlu. orang Berarti- tuanya tuh bagaimana caranya lakinya ini masuk penjara. Hmm. Alhamdulillah untung ada pengacara. Padahal mungkin sebenarnya orang tuanya pengen anaknya masuk penjara hanya gara-gara nggak terima karena anaknya masuk Islam. Ya betul. Gitu. Udahlah masuk Islam, lu nikah sama Juana, selesai. Sama kan kayak gua. Wah, anak. Ini menurut mereka kan? Iya, iya, iya. Itu juga ada tuh yang nikah sama Wana tuh. Sama saya juga nikah. Saya lebih ekstrim lagi. Apa? Di Kalimantan kan ada kasus legendaris lah, perang Ya, ya antar suku. ya. Saya menikahi orang yang diperangi sukunya. Tapi kan setelah damai, Iya, masalahnya kan tetap dibenci. tetap ya masih ada. Iya, ya sampai gue mau nikah lu ngapain nikahin suku ini? Hmm, Sampai ada begitu. ya. Ya itulah kalau orang nggak tahu Islam, jadi merasa suku lain itu nggak pantas buat kita. Betul. Apalagi pernah perang. Iya, apalagi pernah perang. Iya. Ya kalau mungkin ya belum kenal Islam aja. Kalau di Islam kan nggak, ini nggak lebih baik dari ini nggak lebih baik dari ini. Yang lebih baik yang bertakwa. Udah gitu Iya. aja. Jadi nggak mandang mau sipit, mau belok, mau keriting, Iya, mau iya. lurus, mau putih, mau merah. Nggak ada apa ya namanya? Nggak ada standar yang menguntungkan cuma satu pihak aja gitu. Iya, benar. Kan kita yang dilihat kan bukan warna kulit, bukan mata, bukan suku. Yang penting ketaatan kita kepada Allah. Iya, takwanya. Mm-mm. Ya memang itu suka dukanya ya, ngurusin mualaf jadi begitu ya sampai ke situ ya. Ya. Udah berapa tahun Ben ngurusin mualaf? Saya dari 2018 sih diajak Coach Ivan. Ya, ya. Almarhum. Mudah-mudahan Berarti Coach Ivan 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun. 7 tahun. Mudah-mudahan Coach Ivan dirahmati Allah ya. Amin. Nah, terus kan gini, ini kan di Indonesia ini kan banyak nih mualaf center nih, ya kan? Gue kan setiap kali, kan gue juga pernah berapa kali berkomunikasi lah sama teman-teman yang di luar negeri lah ya. Ya. Ada yang di Malaysia, ada yang di Inggris. Ketika gua tanya di Malaysia tuh ada berapa orang yang masuk Islam dalam setahun gitu, mereka gampang banget jawabnya, ceban gitu misalnya. Padahal belum tentu. Oke lah, tapi mereka punya data gitu, ya. Di Inggris juga begitu. Tapi giliran di Indonesia, berapa orang yang masuk Islam setahun? Coba, lu bisa jawab? 4.000-an. Kalau di Kan Indonesia saya nggak tahu. Di MCP. Lu taunya cuma di MCP doang. Iya. Tapi di seluruh Indonesia nggak tahu kan? Ya. Nggak tahu. Sebenarnya datanya ada nggak? Ada sebenarnya. Lu MCP 4.700, nanti Sunda Kelapa 18.000 misalnya. Seharusnya ada ya perkumpulan itu. Nah, jadi gue punya ide, kita bikin asosiasi. Ayo. Ya, gua Ayo. udah ngomong nih sebenarnya nih kayak MUI nih. MUI udah nyambut, udah baik usulannya. Cuman untuk merealisasikan ini udah setahun kayaknya belum terrealisasi. Belum pernah diundang sih Udah kecuali pernah. Bogor segala macam pernah. Dulu udah pernah sebenarnya, cuman mungkin memang belum mengerucut gitu loh. Pernah diundang. Itu regional, bukan Masih pusatnya. regional. Iya, di Bogor paling sering. Enggak, waktu itu pernah undangan yang dari MUI pusat kok. FGD. Masa Pernah, sih? pernah. Mungkin zaman Steven. Enggak. Iya ya mungkin ya sebelum Iya. pas Steven ya. Karena Iya. sampai sekarang saya belum pernah dapat undangan dari instansi pemerintah. Nah, gini maksudnya, kan gue usul ke MUI supaya MUI membidani dan memfasilitasi terbentuknya asosiasi ini. Iya. Jadi maksud gue bukan kita mau ngapa-ngapain, enggak, justru kita malah mau menyatukan mualaf center. Yang penting jangan ada kepentingan. Nggak boleh. Nah, sama ini kan banyak yang mengajak, tapi di situ ada kepentingan. Nah itu yang harus disingkirin. Tujuannya kita bikin asosiasi ini adalah supaya apa? Supaya kita nih kalau punya data terintegrasi datanya. Ini asosiasi nih, MCIP jadi anggota asosiasi, Geraha Mualaf jadi anggota asosiasi, Ayah Sofia lah, terus apa lagi kan banyak masjid-masjid, ada Dompet Duafa, Darussalam dan segala macam. Mualaf center yang sudah ada gabung di asosiasi ini. Kita setiap bulan store data itu nanti diolah, ditampilkan di websitenya asosiasi itu. Kita semua anggota bisa pakai gitu datanya gitu. Iya. Ya. Lagi pula kan itu bisa mencegah untuk misalnya contoh kayak kasus tadi, misalnya ada orang yang cuma pura-pura masuk Islam,
kita bisa ngecek dulu di website. Ngamen. Ngamen lah istilahnya. Nanti juga mungkin misalnya kalau ada kasus di salah satu mualaf center itu, kita bisa saling bantu. Yang teman di mana kan jaringan itu bisa kita pakai. Gitu. Iya. Nah, maksud gua gitu. Jadi dengan adanya asosiasi ini, teman-teman yang ada di mualaf center ini bisa saling bantu, gitu. Bisa saling ngecek, bisa saling ya istilahnya sinergi lah. Gitu. Iya benar. Ya. Nanti kalau ada undangan lagi, diundang ya. Ayo. Setuju ya? Setuju saya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya ya supaya kita bersatu lah. Iya. Mualaf Center itu kan lembaga-lembaga atau yayasan yang membantu orang yang mau masuk Islam. Kalau menurut aku ya, kalau ada asosiasi itu lebih bagus. Malah sangat membantu. Ya. Tapi harus ada kepalanya ini yang tidak ada kepentingan di situ. Nah, kepalanya tuh nanti biar MUI yang Iya, membuat benar. caranya bagaimana ditunjuk ketuanya lah gitu. Kan istilahnya harus dicari orang yang istilahnya memang mampu gitu lah. Dalam hal administrasi, dalam hal manajemen, supaya mualaf center ini ya lebih enak gitu loh nanti lo kerjasamanya. Ini karena gue sering juga ditelepon orang misalnya, mau sadat misalnya. Tapi dia bilang dulu pernah ke masjid ini gitu. Nah, gue cek dulu dong. Bener apa enggak? Lu bener nggak dulu pernah ke situ? Cek dulu datanya. Kayak gitu-gituan kan sebenarnya kita nggak usah ngecek ke mualaf center yang bersangkutan, kita langsung buka websitenya, kita anggota, kan kita pasti Kita punya udah akses. tahu. Tinggal buka. Kalau datanya ada, ini berarti, nah gitu maksud gua. Belum lagi nanti kalau misalnya ada kayak tadi disekap dan segala macam, lo mungkin nggak terjangkau nih sama yayasan mualaf center tertentu, kan bisa minta tolong mualaf center yang di daerah situ. Benar. Gitu. Tapi selama ini kan yang terjadi, saya nggak tahu ya. Di MCP ini kan tidak ada gaji segala macam, jadi tidak ada kepentingan di situ. Memang di. Nah, biasanya ini udah beberapa kali orang ini ada kepentingan. Oh. Minta sertifikat buat diuangkan. Oh. Banyak. Diuangkan. Iya. Digade gitu maksudnya. Bukan digadai, gimana ya? Dikasih ke instansi pemerintah, nanti duitnya cair katanya. Oh, nah gini, asosiasi ini nanti kita bisa kerjasama dengan Basnas. 2 minggu yang lalu, gua kedatangan petinggi Basnas di sini, datang ke sini bawa laporan keuangan, ya. Dia tunjukin ke gua di laporan keuangan itu. Pak Doni, ini lihat nih, angka zakat untuk mualaf, ada di situ angkanya. Nah, Ya, tar dulu, gua nggak sebutin angkanya nih. iya ya. Dari angka ini yang sudah tersalurkan nggak sampai 1%. Lu bayangin. Kalau misalnya Basnas dan asosiasi ini bisa kerjasama, kan bisa dianggarin. Nih buat zakat, buat mualaf nih sekian, tolong bagi-bagi nih semua nih ke mualaf center nih, dititipin gitu loh. Kan bisa begitu. Kalau ada satu orang Basnas saya kenal itu Ardi. Namanya Ardi. Nah, dia yang sering membantu. Pernah ke sini orangnya? Pernah ke sini. Nah, akhirnya suatu hari ini mualaf ini di kota bukan Jakarta. Jadi jauh dong. Oke. Kalau hubungin Ardi kayaknya nggak tepat. Saya minta dia langsung ke Basnas. Beda area. Terus? Mungkin ini oknum ya, sebut aja oknum. Jadi waktu itu zakat. Oke. Terus? Kita lebih mengutamakan Muslim yang ini dulu ekonominya kurang dulu. Lah emang mualaf ekonominya bagus kan gitu? Ya nggak semua lah. Nggak semua, tapi kalau rata-rata begitu kayak gimana ya? Nah makanya itu kita perlu punya wadah yang bisa kerjasama dengan Basnas, karena Benar. Basnas itu kan yang memang dia tugas dia buat nyalurin salah satunya adalah ke mualaf. Itu nanti bisa. Insyaallah. Makanya penting ada asosiasi ini. Gitu. Kalau masing-masing mualaf center ini kerjasamanya terpisah-pisah dengan Basnas, kan malah mungkin Basnas juga pusing gitu, kebanyakan mualaf center gitu. Tapi kalau satu asosiasi, dan asosiasi ini yang bisa menyalurkan lewat anggota-anggotanya, kan lebih enak. Ya. Gitu. Maksud gua. Kalaupun memang beda area, itu nanti bisa dikoordinasikan dengan Basnas mana gitu. Kan bagus gitu loh. Iya. Yang menerima manfaatnya juga para mualaf. Kalau lo bilang tadi di MCP nggak ada gaji, kita juga nggak ada gaji, semua juga nggak ada gaji. Ya namanya yayasan kan nggak ada gaji. Iya. Ada benar. syarat tertentu kalau pengurus yayasan itu digaji dengan syarat A, B, C, D, E. Kalau enggak ya nggak dapat gaji. Itu loh maksudnya. Kan kita bisa saling, Wen, berapa lu mualaf bulan ini gitu. Kan enak lu tinggal store data, kita store data, ini store data.
Jadi ketahuan, oh di Indonesia itu sebulan ada berapa orang masuk Islam dan yang paling banyak di daerah mana. Kan enak gitu kan. Dan daerah ini nih banyak pemurtadan. Nah, nanti bisa kerjasama lagi misalnya dengan yang lain, misalnya KNAP atau apa gitu loh. Iya, benar. Nah, gitu. Setuju kan? Setuju saya. Ayolah nanti kita gas ya. Ayo. Tinggal kirim undangannya nih dari MUI kan. Ya, nanti gua kejar lagi dah teman kita di MUI dah. Mudah-mudahan ini supaya ya kita supaya kita juga jangan gimana lah. Karena kan ada juga begini nih, ini kasusnya, mohon maaf ya. Pernah waktu itu ada mualaf ngomongin saya. Kok saya butuh bantuan gini. Saya tanya, syahadatnya di mana? Di MCI. Waktu itu masih ada Coach Stephen. Oke. Di MCI. Terus gimana? Iya, saya udah minta ke MCI belum dikasih katanya. Dia bilang begitu. Gua kan waktu itu juga mungkin belum terlalu kenal dengan MCI. Terus akhirnya kita datang, kita mau bantu, ya bantu sekedarnya aja. Ternyata gara-gara kita mau bantu, jadi apa ya namanya? Ada mungkin salah paham gitu loh. Oh ini mualaf ini binaan MCI, kenapa kita urusin gitu maksudnya? Ada omongan begitu. Seharusnya jangan. Harusnya kan enggak gitu loh. Kalau kita ada asosiasi kan lebih enak. Ya. Gitu Yang bantu asosiasi. Maksud gitu. Kalau saya terserah ya, selama tidak dibawa ngamen. Iya. Nah kan pernah ada oknum yang bawa ngamen. Maksud aku jangan sampai dibawa ngamen. Karena gini. Oke lah, yang ngamen itu urusan lain lah ya. Ya. Tapi Basnas itu dia punya program. Programnya dia ada istilahnya ada jenjangnya gitu loh. Jadi kita masing-masing mualaf center kita bisa bikin program masing-masing. Iya. Lewat asosiasi ini yang disampaikan ke Basnas. Basnas ini nanti yang menilai dan menyetujui salurannya lewat asosiasi gitu. Nah, orang-orang yang di asosiasi tentu saja kan kita perlu gaji, perlu biaya operasional, perlu listrik dan segala macam, kantor segala macam kan, itu kan perlu biaya. Nah, masing-masing anggota iuran tiap bulan buat biaya operasional. Gitu kan? Iya, seharusnya bisa. Bisa lah, harusnya bisa lah. Kalau belum ada itu, gua rasa ya sampai sekarang ya udah begini aja. Berapa orang masuk Islam nggak tahu. Tahunya cuma di yayasan masing-masing gitu. Setahun berapa? Di total maksudnya. Ya udah tahunya cuma di masing-masing. MCP 4.700. Nah, ini berapa? Tapi kalau digabungin, pencar. Jadi kalau digabungin nih, Kenapa? makin banyak yang nyinyir. Ini nggak apa-apa, biarin Iya, aja. Mualaf Center Indonesia Peduli aja udah mau 5.000 setahun. Iya. Digabungin nih rame-rame. Hampir ratusan ribu, hampir jutaan. Ya nggak apa-apa kan, namanya data. Ya, tapi kan kita jadi lebih tahu, oh di Indonesia itu orang yang masuk Islam setahun berapa. Ya. Nah, mungkin alasannya kita nanti bisa sortir, alasannya apa? Mungkin menikah, mungkin apa? Ya nggak apa-apa kan. Ya. Tapi kan kita bisa nanti kita bisa mempresentasikan, oh di Indonesia tuh orang yang masuk Islam tuh sekian persen loh, rata-rata sekian orang setiap tahun loh. Alasannya karena ini, itu kan bisa jadi analisis gitu. Ya. Gitu maksudnya. Mudah-mudahan lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Nanti sama teman-teman yang lain lah. Banyak kan. Ada mualaf center Sunda Kelapa, ada Dompet Duafa. Yang saya tahu ada mualaf center di Darussalam. Nanti ada Ikhlas Foundation misalnya. Nanti ada Ayah Sofia. Ya kan? Ya. Gitu. Dan ini kadang-kadang suka ada masalah begini men. Orang misalnya mau masuk Islam, dia nggak tahu mesti kemana. Oke lah, dia ke masjid terdekat. Belum tentu masjid yang dia samperin itu bisa mengeluarkan sertifikat mualaf. Iya, rata-rata begitu. Belum tentu. Kalaupun bisa, belum tentu masjid itu ada yayasannya. Kalau nggak ada yayasannya, surat yang dipegang sama si mualaf ini nggak bisa dipakai ke kelurahan atau Mengurus dukcapil KTP lah. untuk ngurus KTP. Kan sayang gitu maksudnya. Iya. Itu maksud gue. Nah, kalau di Jakarta sebenarnya ini buat teman-teman lembaga lain lebih sering lah main ke masjid-masjid di kota kalian masing-masing. Karena gimana ya? Kalau untuk Jakarta sih alhamdulillah ya, rata-rata pasti hubungin kami. Ya termasuk hubungin Geraha Mualaf mungkin ya. Jadi menghubungi kami, mereka yang syahadatkan terserah. Mereka yang tanda tangan di sertifikat mualaf di masjid. Di masjid. Kita nggak masalah. Terus? Nah, setelah syahadat selama ini alhamdulillah ya udah sekitar 7-8 tahun lah. Ini udah membaik. Biasanya setelah syahadat di masjid, euforianya di awal syahadat pada tepuk tangan pada ini. Selesai dikasihlah zakat dari
jamaah, dikasih 100.000 kali 50.000, habis itu udah. Nah ini yang sebenarnya harus diubah. Cobalah setiap kota itu, mungkin mualaf center Surabaya atau mualaf center Yogyakarta, ayo kita urusin ke masjid-masjid masing-masing. Ya. Ada baiknya memang mualaf center ini punya kerjasama dengan beberapa masjid lah. Jangan cuma satu lah ya. Dengan beberapa masjid yang ya istilahnya terjangkau sama orang-orang yang dekat dengan masjid itu gitu. Tapi juga jangan cuma buat syahadat doang, pembinaannya juga. Kita Geraha Mualaf kita juga ada kerjasama dengan Masjid At-Taibin di Senen. Selain kita kerjasama kalau ada orang mau syahadat di sana, kita juga ya ngasih kafalah lah ya buat si ustadz yang ngajarin mualaf kita di sana. Jadi setiap misalnya ada orang bersyahadat, kita catat alamatnya di mana. Kalau dia dekat dengan Masjid At-Taibin, kita suruh mereka ke sana. Bahkan sekarang kita program baru begini. Laki perempuan nih ya, mualaf nih. Kita tanya, tolong sediain waktu dalam seminggu 2 hari, tunggu di rumah, kita kirim guru ngaji privat ke rumah. Kayak gitu. Jadi, kalaupun misalnya di rumah orang tuanya nolak, nggak boleh segala macam, cari tempat yang lain atau rumah temennya kayak atau di masjid kayak. Silakan tentuin sendiri mau belajar di mana. Kita kirim guru ngaji ketemu dia. Kita yang bayar. 1 kali pertemuan 90 menit. Kalau enggak gini aja, pakai program kami. Yang itu yang baca Kalau Quran itu ya? bisa, termasuk Geraha Mualaf ya. Termasuk yang lain deh. Kalau mau mualaf buat bisa baca Al-Quran 90 menit. Nah, kita ada program itu sekarang. Ah, boleh. Ya, jadi Boleh. kita pentingin mualaf dulu deh. Ya. Gimana caranya mualaf ini bisa ngaji? Ya. Untuk ngaji, insya Allah kita bisa. Untuk membantu. Alhamdulillah, nanti ya kita pelajarin ya. Insya Allah. Kalau memang itu bisa dipakai, nanti guru privat kita yang ngajarin si mualaf di rumah. Ada sertifikasinya nanti biar jadi pengajar kan gitu. Ya, benar. Itu pelatihannya setiap bulan? Pelatihannya itu cuma butuh 3 hari sebenarnya. Untuk si pengajar? Iya. Oke, bagus. Itu 3 hari sambil main-main ya. Kemarin tim. Kalau nggak sambil main-main sehari jadi? Sehari bisa. Oke. Karena itu sangat mudah. Boleh. Iya. Kan gini, kita Geraha Mualaf juga ada rumah Quran di daerah Cibinong. Nah, nanti dari situ kan kita bisa kirim nih ke tempatnya MCP buat belajar yang ngajarin itu ya. Bisa. Boleh ya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Ada sekolah, anak sekolah SMP lah kalau nggak salah, anaknya mualaf kami. Dia itu nggak malas belajar Iqra. Bukan malas lah, agak susah belajar Iqra. Akhirnya kita ajarin cara belajar cepat ini dari Demaji ini tadi. Itu gurunya dia terkejut, lu nggak bisa Iqra tapi lu bisa baca Quran. Oke. Jadi Iqra 1, 2, 3, 4-nya mungkin nggak belajar itu, dia langsung bisa belajar Quran, gurunya ya terkejut. Oh ya? Iya, guru-guru di sekolahnya. Keren tuh. Nah ini kan bisa jadi program menghapus buta Al-Quran. Buta Quran? Iya. Tahu nggak berapa persen di Indonesia? Paling 15% lah yang bisa baca. Nggak lah. 72% Muslim di Indonesia belum bisa baca Quran. Berarti yang bisa baca 28%. 72% gede loh. Iya. Ratusan juta bisa loh. Iya, ratusan juta. Gitu. Muslim kan di Indonesia kurang lebih sekitar 240 jutaan lah. 50%-nya berarti udah 120 juta. Iya. Nah lo, berarti bisa 100 juta lebih. Ya ini kan harus mulai dari kita sendiri ya. Iya. Harus pelan-pelan. Ya kita kerjasama lah dengan lembaga-lembaga lain. Misalnya ada lembaga yang memang khusus untuk ngurusin orang buat baca Quran ya kita kerjasama. Iya. Kalau kayak Wendy udah punya, alhamdulillah bisa bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Iya. Oke, Kita alhamdulillah. malah rencananya ajak kerja sama sekolah-sekolah. Jadi kita kan nggak bisa motong nih yang orang tua. Kita potong dari generasi berikutnya. Generasi di bawah kita. Iya. Buat anak-anak cocok itu? Iya, cocok. Itu SMP 90 menit udah langsung bisa baca. Wih, keren ya? Iya. Boleh. Oke, ada pengalaman lain nggak yang ngurusin mualaf yang bikin lu pusing gitu? Bikin aku pusing. Tak tahu banyak ya. Terlalu banyak. Nah, yang pusing salah satunya David lah. David yang mana nih? Yang ini kemarin? Yang kemarin. David yang tukang mabok itu? Iya. Ya bukan pusing-pusing gimana, benci. Nggak, malah aku sangat sayang gitu. Agak susah waktunya untuk belajar. Oke. Nah itu. Udah mulai belajar deh. Udah mulai belajar. Susah. Kadang-kadang kan hidayah itu kita nggak tahu ya. Sedapat kisah di sini malah mau belajar.
Kemarin dia WA gua, nih gua bacain nih. Ini David nih ya kemarin. Sebentar. Dia tiba-tiba WA gua. Assalamualaikum kok katanya. Apa nih? Alhamdulillah kok sekarang saya sudah mulai belajar Iqra katanya. Alhamdulillah. Padahal kami punya Demaji loh, kan gitu. Nah, itu. Udah pernah dicoba ke dia? Belum, karena kan belum. ini baru ya, baru 2-3 bulan. Oh, udah 3 bulan. Ya, kita kan test drive dulu. Oh, oke. Alhamdulillah tanggapannya bagus. Ya, alhamdulillah. Hai David, ayo belajar. Astagfirullahaladzim. Tapi baik tuh, David baik. Iya baik orangnya. Iya, Dia korban sendiri tahun kemarin. korban sendiri. Iya, dia, nah, juga mungkin asosiasi ini yang bisa udah tahu dong cerita David waktu pertama sadar, Iya. suruh bayar Notiopwa. Iya. Nah itu coba, kok bisa ada begitu gitu? Kan sayang gitu ya. Daerah di situ memang terkenal. Lah iya, ya, tapi kan sayang kalau asosiasi itu udah ada kan kita sering punya website resmi, promosi cukup, orang mau masuk Islam kan gampang gitu loh. Tinggal buka website itu, daerah ini bisa hubungin mualaf center ini, daerah ini bisa hubungin mualaf center ini, kan gitu ya. Iya. Dan itu kan bisa mencakup seluruh Indonesia. Karena setiap anggota yang daftar di asosiasi kan pasti ngasih tahu juga, kok punya cabang di sini, daftarnya ada, kontaknya siapa, nomor HP-nya siapa. Di asosiasi kan pasti kalau bisa punya data yang komplit begitu, orang yang mau masuk Islam dimanapun dia buka website itu gampang. Itu, ya kan? Ya seharusnya bisa. Nanti bisa juga misalnya minta bantuan lembaga hukum yang ada di asosiasi. Kan setiap mualaf center pasti ada orang hukumnya. Nah kalau butuh LBH, MCP punya. Nah, iya, makanya. Jatuhnya kerjasama ya orang-orang MCP juga. Nah, iya. Ini seru nih. Nah, MCIP punya LBH di asosiasi, lu masukin data LBH itu di MCIP untuk daerah mana. Orang butuh bantuan hukum di daerah mana tinggal hubungin MCIP kan gitu. Itu Ustadz Ali Mansur ini salah satu pengacara kami bisa sampai ke Lampung, ke Bengkulu sendirian. Apalagi begitu. Iya. Lebih Jadi keren mualafnya lagi. di mana ada masalah. Mantap lah. Bismillah ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Terus selain David siapa lagi yang bikin pusing? Ada yang sampai dikurung-kurung itu? Dulu ada, sekarang udah agak berkurang karena Udah berkurang. kami belajar dari teman-teman pengacara ini. Gimana caranya agar mualaf ini tidak dikurung? Bagaimana caranya agar mereka berani untuk beranjak dari rumah mereka? Oke. Ya. Kalau di daerah-daerah masih ada yang banyak yang dikurung. Ini satu di Jakarta yang kita tangani ya. Di Jakarta aja masih ada yang dikurung. Ada satu, akuat perempuan dikurung. Belum lama kemarin di Jogja. Ya. Mualaf siapa tuh Gradi siapa? Kalau masalah sih lebih ke ini ya, akhir hayat hidupnya pas pemakaman. Oh iya. Kalau mualaf MCIP kita pasti kan di situ udah tertulis. Nah itu udah salahnya Muslim di daerah dia tinggal karena tidak mau mengurus. Ya. Iya ya, di sertifikatnya MCP kan ada satu kalimat, dengan ini jika saya meninggal ya, saya akan saya dimakamkan menyerahkan kepengurusan jenazah saya kepada umat Muslim. umat Islam. Ya, itu bagus itu. Iya, karena kan gimana ya? Ini sering kejadian sih, sering kudu berantem dulu. Iya. Ya, kalau bisa diskusi enak sih. Ayo. Ya masalahnya gini, walaupun kita mau diskusi, tapi kalau dokumen yang diakui negaranya masih misalnya bukan Islam, nah kan kita susah juga. Nah itu yang kita akan ke mualaf. Kecuali kita punya dokumen yang lebih kuat. Iya benar. Misalnya video, saksi atau apa gitu kan. Yang paling jelas nih ketika dia udah masuk Islam, segera mungkin lu urus KTP. KTP, iya. Karena KTP adalah dokumen negara. Benar. Iya. Banyak yang malas ngurus. Iya nggak tahu. Bisa juga ada yang masalah dengan keluarga, takut atau apa gitu. Nah itulah gunanya pengacara di situ. Iya. Orang yang ngerti hukum, yang SH ini dibantu. Kalau si mualaf ini udah pisah sama keluarganya, tinggalnya pisah, masih mending ya. Ya kayak David, enak. Enak. Tapi kalau masih satu kakak sama keluarga yang lama, Nah itu yang susah. ya.
Nah itu Yalah. harus bagaimana tekniknya si mualaf tadi. Ada lagi yang mau disampaikan? Kira-kira apa, Ben? Ya nggak ada. Dari pengalaman lu, Ben? Pengalaman sih banyak ya, harus diingat-ingat. Oh, harus di loading dulu ya? Iya, di loading dulu. Karena udah penuh jadi loadingnya lama gitu. Iya, kadang-kadang mualafnya syahadatnya sama saya loh. Saya yang syahadatin, saya Lu lupa. Iya. Sampai ketemu kok saya yang ini loh yang antum syahadatin di Bogor, di Jakarta, di mana? Yang mana? Kebanyakan. Iya, aduh pusing dah ngurus 33 regional. Iya, tapi alhamdulillah lah kita tetap istiqomah ngurusin mualaf. Kita udah terjun di sebuah yayasan mualaf center, ya udah, ya itu udah tanggung jawab kita. Iya benar. Iya kan? Nah itu tanggung jawab itu yang bikin sering ngeblank gitu. Belum lagi ditanya mana uangnya buat bikin acara daurah. Nah itu udah mumet tuh. Karena mualaf center ini kan harus cari dana untuk membina mualaf. Sekarang kalau dananya ini nggak dibantu sama umat Islam, lah bagaimana? Masih agak kurang kalau kata saya. Iya, yang dibantu dari umat Islam aja kadang agak kurang. Belum lagi kalau kita butuh fasilitas buat mualaf misalnya. Fasilitas apa misalnya? Penampungan gitu ya. Kan itu juga pasti butuh dana. Nah, dulu ada rumah satu. Sekarang kita nggak ada rumah ya bismillah aja tidur di masjid. Oh, di masjid? Ya. Masjid sediain? Ya. Oke. Di plantaran masjid. Oh, yang di Masjid Al-Bukhari itu? Ya, salah satunya itu. Oke. Kalau Jakarta ya. Bogor sih aman lah kalau buat nginep. Ya pokoknya mana aja yang penting syar'i itu aja lah. Iya, kalau buat akwat gimana caranya tertutup. Iya. Ya deh, Wen, kalau gitu mudah-mudahan ya kita semuanya istiqomah ya. Ayo. Bisa tetap berada di jalur mualaf center. Amin. Kita tetap amanah. Amin. Kita tetap ngurusin mualaf-mualaf. Amin. Yang kita cari kan bukan yang kita cari cuma ridha Allah ya. Iya. Yang paling saya takut hidayah ini dicabut. Semoga aja lah. Insya Allah lah, insya Allah. Untuk semua mualaf. Ya. Kayak lu masih pesan nggak buat mualaf-mualaf lu? Oke, teman-teman yang sudah bersyahadat, ingat kalian syahadat karena Allah. Belajar juga karena Allah. Ayolah belajar. Jangan cari cuan terus. Belajar ikro juga cari cuan loh sebenarnya. Cuan buat kesono. Oh iya, cuan akhirat. Cuan akhirat. Ini yang sedang kita lakukan. Iya benar. Insya Allah ya. Oke, Bendi, terima kasih banyak ya. Jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita semua juga dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal Buat para pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon dukungannya buat para pengurus mualaf center seperti Ko Wendy ini. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah ya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah Geraha Mualaf, dipersilakan mengirimkan ke BSI nomor 111889988 atas nama YP Matawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.